Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya atas nama Muhammad Abdillah Muklis dengan NIM M0403241031 beserta rekan saya. Rehan Fikri Ramadan dengan NIM M0403241036. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kami akan kerjakan tugas kedua yaitu implementasi fungsi boolean dengan logisim. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya kita review terlebih dahulu. Pada video pertama, kita telah mengerjakan pixel tabel kebenaran dan juga keymap dari sel 7, 8, dan 9. Nah, untuk kali ini kita akan implementasi tabel ini ke dalam Logisim. Nah, caranya gimana sih? Nah, kita buka saja website atau aplikasi Logisim. Yang pertama, kita masukkan inputnya terlebih dahulu. Nah, di tabel kebenaran ini, itu inputnya ada A, B, C, dan D. Nah, kita masukkan ke tabel ke sini. A, B, C, dan D. Kemudian kita masukkan outputnya karena di sini outputnya itu berubah variabel F. Jadi kita masukkan nilai F. Nah, kalau kita tekan bagian tabel, di sini tuh udah otomatis dibuatkan tabel kebenarannya oleh website Logisimnya atau aplikasi Logisimnya. Nah, di sini itu ada kombinasi bilangan dari binar heksadesimal, yaitu 0 sampai 16 yaitu 0000 hingga 1111. Nah, kemudian outputnya itu kita menyesuaikan dengan tabel kebenaran yang kita punya. Nah, karena di sini eh, outputnya berupa XXXX, X dan seterusnya, itu kita tinggal tekan saja dan akan berubah menjadi nol atau kita tekan lagi akan berubah menjadi satu. Nah, ini tuh kita sesuaikan dengan tabel kebenaran yang kita punya. Nah, di sini kita lihat output yang bernilai nol itu cuman di minterm 2, 1, 3, dan 7. Jadi kita masukkan ke tabel ini ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1, 1, 1, 1. Oke. Kemudian kita tekan build circuit. Kita di sini disuruh memberi nama nama dari filenya. Di sini kita bebas memberi nama apa saja. Kalau dari aku sendiri, aku kasih nama sel 7. Karena kita bakalan mengecek untuk sel 7 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat itu tuh langsung otomatis dibuatkan logisimnya oleh website atau aplikasinya gitu. Oke, selanjutnya di sini tuh kita bisa mengubah 01 dari tiap variabelnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi kita di sini akan menjelaskan sirkuit bagian yang sel 7. Jadi di aplikasi Logisim ini, ketika kita membuat sebuah sirkuit, terkadang bentuknya bisa jadi agak sedikit berbeda. Jadi di sini yang setelah saya buat sendiri, hasilnya itu seperti berikut. Kalau yang tadi teman saya tampilkan itu memakai dua inverter, tapi kalau yang saya buat kebetulan dia hanya memakai dua inverter. Oke, jadi di sini sama juga ada empat variabel A, B, C, D, lalu ada satu output variabel yaitu F. Nah, kita lihat saja variabel A itu kabelnya itu kemana ya. Jadi yang untuk yang A itu kabelnya itu dia langsung menyambung ke gate atau yang paling terakhir di kanan. Nah, untuk yang variabel B dia menyambung ke dua gerbang gerbang dan apa gerbang dan yang di tengah, gerbang dan yang di tengah dan gerbang dan yang di bawah. Untuk variabel C, dia melewati gerbang inverter. Gerbang inverter itu adalah gerbang pengganti nilai di mana kalau nilai satu dia akan menghasilkan nol dan sebaliknya. Bisa kita lihat ini ketika saya pencet untuk mengganti nilai dia warnanya berbeda dan dia menyambung ke gerbang dan yang bagian atas dan gerbang dan yang bagian tengah. Lalu untuk variabel D sama juga dia melewati sebuah inverter lalu menyambung kepada dua gerbang yang atas dan gerbang dan yang akhir. Lalu dari tiga gerbang dan ini yang semuanya itu menyambung ke gerbang atau. Lalu gerbang atau langsung menghasilkan nilai output F. Kalau kita coba misalkan kita mencoba yang M4 nih ya, A0, B1, C0, D0, kita coba kan A0, B1, C0, dan D0, dia akan bernilai satu. Oke. Selanjutnya untuk yang sel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat logisim dari sel 8. Nah, dengan input dan output yang sama, yaitu inputnya A, B, C, dan D, kemudian outputnya yaitu variabel F. Kemudian di sini untuk tabelnya itu memiliki hasil output yang berbeda. Nah, untuk sel 8, untuk nilai variabel yang output yang bernilai 0 itu ada di min term 0 dan juga 12 dan 13. Jadi kita langsung saja masukkan logisimnya. Jadi sini tuh 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. 12 dan 13. Nah, jika sudah sesuai, kita tinggal tekan lagi nih. Dan kita beri nama dari filenya. Aku beri nama sel 8. Nah, ini tuh merupakan hasil dari logisim yang telah dibuat gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk sirkuit sel 8 bisa kita lihat sama dia memiliki 4 variabel juga dan memiliki 1 variabel output. Nah, di sini untuk variabel A dia menyambung, dia membelah dua nih. Jadi yang satu menuju sebuah inverter, yang satu menuju dan gerbang dan yang di tengah. Untuk yang menyambung ke inverter, dia akan membelah lagi menjadi dua dan menyambung kepada gerbang dan atas dan gerbang dan yang di bawah. Lalu untuk variabel B, dia akan membelah dua juga, yang satu masuk ke inverter, setelah masuk ke inverter lalu dia akan memasuki gerbang dan yang di tengah. Lalu untuk yang satu lagi yang tidak melewati inverter, dia akan melewati gerbang dan yang bagian akhir. Untuk variabel. Nah, lalu dari semua gerbang dan ini yang gerbang dan paling atas, dia itu menuju gerbang atau gerbang dannya juga semuanya gerbang dannya menuju ke gerbang atau. Lalu bisa kita coba untuk sel 8-nya. Misal kita ingin mencoba M12 di sini. Satu nilai A-nya 1, B1, C0, D0 dan masukkan 0. Nah, bisa kita lihat di sini ketika saya masukkan A1, B1, C0 dan D0, outputnya bernilai 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita lanjut membuat logisim dari sel 9. Kita tekan window lagi, lalu kita tekan combinational analysis. Nah, inputnya sama seperti sebelumnya, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian outputnya juga sama, yaitu F. Kemudian untuk tabelnya, kita di sini itu menyesuaikan lagi dengan tabel kebenaran yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk di sini, untuk sel 9, kita lihat bahwa minterm 1, minterm 2, minterm 7, minterm 11, 12, 14, 15 itu yang bernilai 0. Jadi kita masukkan 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, satu nomor. Oke, jika sudah sesuai, kita tekan lagi build circuit. Lalu kita memberi nama pada filenya, sel 9. Oke, dan otomatis akan dibuat oleh website logismnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Jadi untuk sel yang 9 ini adalah secret versi sederhananya, di mana kita hanya memakai 4 inverter. Jadi di sini kenapa sirkuitnya terlihat sedikit lebih kompleks daripada yang lain, karena bisa kita lihat dari hasil tabel kebenarannya. Kita lihat Karnaug mapnya itu dia memang mintermnya itu banyak dan ada dua minterm yang dia memiliki 4 variabel di dalamnya. Jadi akan menghasilkan sirkuit yang lumayan kompleks. Bisa kita lihat di sini A-nya itu dia membelah menjadi 3. Yang pertama ke inverter yang di atas, lalu yang kedua itu dia akan masuk ke gate dan ketiga dari atas, lalu yang ketiga dia akan menyambung ke gerbang gerbang dan yang kedua dari paling bawah. Bisa kita lihat nih dari yang kabel-kabel yang ada kayak outline pinknya itu. Oke, lalu yang B-nya.
dia membelah menjadi tiga juga nih. Yang satu ke inverter, kedua ke gerbang dan yang kedua, ketiga dia menuju gerbang dan yang keempat dari atas. Nah, lalu untuk yang C, dia membelah menjadi dua. Yang satu ke inverter, habis itu dia yang satunya lagi dia masuk ke gerbang dan satu. Untuk yang variabel D, dia membelah menjadi empat bagian. Yang satu ke inverter, yang dua menuju gate dan yang paling atas, yang ketiga menuju ke gate dan yang keempat. Yang paling terakhir dia menuju ke gate dan yang kedua paling bawah. Nah, lalu kita bahas di yang hasil-hasil dari inverter. Jadi hasil inverter yang A itu dia membelah ketiga lagi menjadi yang pertama itu ke gerbang dan yang awal, yang kedua ke gerbang dan dua, terus yang terakhir ke gerbang dan yang paling terakhir. Lalu hasil inverter dari B dia menuju gerbang dan pertama dan gerbang dan ketiga. Lalu untuk yang hasil inverter dari C dia menuju tiga, tiga gerbang dan yang keempat, kelima, dan keenam. Lalu untuk hasil invert dari D, dia menuju ke gerbang dan 2, 3, dan keenam. Lalu dari semua gerbang dan yang kita punya, dia itu menyambung ke satu gerbang atau. Dan gerbang atau ini akan menghasilkan satu nilai fungsi F. Misal kita coba mengambil salah satu contoh mintermnya. Misal kita coba ambil 14 ya. A1, B1, C1, dan D0. A1, B1, C1, dan D0. Ya, dia akan menghasilkan fungsi yang bernilai nol. Oke, Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.